bersyukur. Kalau orang yang pandai bersyukur, kehidupannya itu akan selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Tuhan. Kalau Allah pun sudah membuat ayat-ayat di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Barang siapa yang bersyukur atas nikmat, maka aku akan menambah nikmat itu. Jadi Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Barang siapa yang bersyukur, dan barang siapa yang kufur, wal in kafartum, siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka Allah akan memberikan siksanya yang pedih. Apa itu siksa, Pak? Iya, siksa itu bisa nanti di akhirat, bisa nanti juga di dunia. Mengapa harus nunggu di akhirat? Di dunia pun kadang kita ini disiksa. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah itu memberikan pendidikan dasar ya. Mungkin siksaannya agak ringan-ringan gitu di dunia itu. Ya. Ya. Kemudian Allah itu dalam memproses umatnya menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, itu melalui tahapan proses lagi. Jadi mereka diuji. Maka kalau kita berusaha berpikir logis, barang siapa yang menanam kebaikan, maka akan tumbuh pula nanti kebaikan dalam hidup ini. Sehingga sekarang itu, kalau kita sudah diarahkan oleh orang-orang hebat di sini, artinya orang hebat itu mana? Orang-orang yang selalu menggaungkan yang namanya pendidikan karakter, dan ada realisasinya. Salah satu proses pendidikan karakter yang kita lakukan pada sore ini yaitu ekstra wajib BPA. BPA itu panjang dari belajar tulis Al-Quran boleh, bina takwa, tapi intinya dari belajar baca tulis Al-Quran akan membawa kita menjadi orang-orang yang bisa jurnal. Jadi kalau kita mau buka kamus bahasa Inggris, kita juga harus bisa bahasa Inggris. Kalau kita kamus hidup kita ini Al-Quran, maka kita harus bisa buka Al-Quran itu dengan membacanya. Rahman-Rahim, ya, Maha Pengasih lagi penyayang, Rahim. Maliki Yaumuddin, ya, yang merajai di hari kiamat. Siapa itu? Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk kehidupan manusia. Untuk menata kehidupan manusia itu, kita harus belajar membaca Al-Quran itu. Kalau kita nggak bisa, kita cuma dapat cerita doang, Pak. Kita cuma dapat cerita, dapat ceramah yang sumbernya mana ya? Ayatnya mana? Apakah aku udah pernah belajar ini, membaca ini? Belum. Gitu ya. Sehingga surat di Al-Quran itu Al-Baqarah yang pertama itu Alif Lam Mim. Ada artinya enggak? Enggak ya. Alif Lam Mim apa? Ini simbol dari Allah. Dijawab di ayat berikutnya. Nah, cari ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setiap orang punya gaya sendiri, punya intonasi sendiri untuk membaca ayat ini. Ya, alangkah senangnya kalau kalian itu udah jadi mudah inspirasinya adik-adik. Jadi sekalian, selamat sore. Mas bacakan ya. Ini surat Al-Baqarah. Bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca ya? Betul kan baca? Apa itu alif lam mim? Dijawab di ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah jadi alif lam itu apa? Yaitu dari yaitu kitab adalah kitab yaitu kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang Allah tiada keraguan, tiada keraguan, raiba fihi dan di dalamnya fihi hudan lil muttaqin. Huda petunjuk lil muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Dari kode rasanya Allah. Ini adalah sebuah kitab yang di dalamnya tiada keraguan, yang menjadi hudan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu manusia biasa nggak? Bukan. Muttaqin itu bukan manusia biasa. Orang-orang muttaqin itu orang-orang yang di dalamnya sudah dibekali dengan takwa, sehingga dikatakan muttaqin. Orang yang takwa itu cirinya ngerti Al-Quran, cirinya mau mengajarkan Al-Quran, cirinya mau hidup dengan Al-Quran, mau sholat, mau ini, mau itu, mau belajar, mau menambah ilmu, dan pikirannya selalu positif. Itu adalah orang yang muttaqin. Insya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Allah, yaitu mereka orang yang beriman kepada yang gaib, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, yang juga melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Maka orang itu adalah orang yang beriman pada Allah. Orang-orang yang muttaqin tadi adalah di dalamnya iman pada yang gaib, zakat, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang muttaqin. Sekarang itu ada fenomena begini. Penting mana belajar Al-Quran dengan sholat Al-Quran? Penting ini cinta Rasul tanpa membaca Al-Qurannya, tapi membaca Al-Quran dengan baik, di dalamnya otomatis cinta Rasul. Iya. Jadi kalau cinta Rasul nggak bisa ngaji, bohong. Cinta Rasul yang Al-Qurannya nggak pernah dibaca, kemudian apalagi baca Pak, isi kandungannya nggak pernah kaji seperti itu. Mana cinta Rasul? Karena Rasulullah hadir di kampung ini dalam rangka merubah kehidupan umat manusia untuk menjadi lebih baik. Jadi setiap hadirnya para nabi itu dalam rangka merubah posisi umat yang tadinya jahiliyah, yang tadinya kebodohan, menjadi cerdas kembali, jadi berkarakter kembali. Ya. Jadi nabi ini hadir untuk itu, menghidupkan ruh takwa pada manusia.
Dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi menurut khidmat saya, cinta Rasul baik, cinta Al-Quran lebih baik. Karena Al-Quran itu adalah gambarannya Rasul kita. Tidak akan Rasul kita di dalam Al-Quran. Kita juga tidak nyangka kenapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menjawab semua kejadian di alam raya ini. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran menjawab segala fenomena kehidupan yang ada di alam raya. Jadi betapa yang menciptakan Al-Quran itu zat yang cerdas sekali. Tadi pentingnya Al-Quran karena Al-Quran itu hidayah, petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran itu harus dibaca ketika manusianya masih hidup. Jangan dibaca Al-Quran itu ketika manusianya sudah mati. Pelan, tidak nyambung lagi. Terus yang nyambung gimana? Yang baik. Yang baik itu ketika mereka masih hidup, kita ajak ngobrol. Ini loh Al-Quran yang dibaca. Setiap momen-momen penting di kehidupan kita. Contoh, satu Muharram, saya bersama teman-teman satu masjid, bersama pemuda, remaja masjid, putra, remaja masjid putri, kemudian TPA, kemudian pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Satu malam itu dalam waktu hanya 3 jam, mulai maghrib sampai jam 9 malam. Itu kita bisa khatam 30 juz. Itu sebuah prestasi. Jadi mungkinlah setiap momen-momen berharga itu dengan prestasi kita baca Al-Quran. Karena itu bukti. Nek kowe cinta Rasul yo maca Al-Quran. Nek kowe cinta Islam, pengen hidup jadi orang Islam, ingin mutakin, buktikan dengan bisa baca Al-Quran. Habis itu hari berikutnya satu Muharram kan, malam satu Muharramnya akad Quran. Yang kedua kita wajar mengundang Ustaz untuk berbicara tentang Mauliyah. Oke, itu cara kita umat Islam mewujudkan cintanya dengan Al-Quran. Saya pengen kelas kita ini nanti akan saya buat kelompok-kelompok ngaji. Satu pertemuan, 1 juz. Bisa, karena di sini ayat 1 sampai 10, 11 sampai 20, 1 sampai 1 juz. 1 hari, 1 pertemuan